Kalau mereka mengatakan tapi informasi Roy Suryo ini valid, informasi dari hacker ini valid, ya buktikan di depan publik kalau valid. Itu. Ini Bunda DJ anak jenderal siap untuk berdebat dengan Anda, itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, kemarin saya membahas terkait Fufu Fafa. Ternyata saudara ya, para saudara-saudara kita yang menanti dan menunggu konten saya terkait membahas tentang Nasabalawi, ada sebagian yang kecewa. Bilangnya seperti ini kepada saya, nggak usah membahas Fufu Fafa katanya, nggak usah membahas tentang pemerintahan katanya seperti itu. Mendingan fokus kepada nasab. Mereka bilang seperti itu. Jadi seperti ini saudara, saya berkali-kali sudah mengatakan nasab Ba'alwi bagi saya itu udah selesai ya. Saya berkali-kali mengatakan seperti itu. Nasab para Ba'alwi bagi saya udah selesai. Kenapa saya mengatakan nasab para orang-orang Ba'alwi itu udah selesai? Karena tidak ada ketersambungan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui apa? 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode kajian kitab nasab. Kitab nasab yang ditulis dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 itu tidak menjelaskan atau tidak menulis bahwa Ubaidillah itu bukan anak dari Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah, saudara. Adapun katanya para orang-orang Ba'alwi mengklaim ya bahwa Ubaidillah ini adalah Abdullah, ditulis di dalam kitab Al-Suluk karangan Al-Janadi katanya. Sedangkan kita semua tahu kitab Al-Suluk karangan Al-Janadi yang ditulis pada abad ke-9 mendekati abad 9 akhir, saudara. Kita semua tahu kan, itu bukan kitab nasab, melainkan kitab sejarah, saudara. Ya. Kalau kita berbicara metode kajian kitab nasab, tentu yang harus kita pakai referensinya adalah kitab nasab. Kecuali ya, kalau kita memakai kajian sejarah, kemungkinan besar referensi yang kita pakai adalah kitab sejarah, saudara. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, metode yang dipakai adalah metode kajian tes DNA. Kita semua sudah tahu, banyak sekali para Habib-Habib Ba'alwi, imigran-imigran Yaman yang sudah melakukan tes DNA. Kebanyakan haplogrup mereka tidak mengarah kepada haplogrupnya orang-orang Arab, saudara, melainkan haplogrup mereka mengarah kepada haplogrupnya orang-orang Yahudi, saudara. Dari situ juga sudah terlihat, saudara. Apalagi ditambah dengan kajian filologi, saudara, yang menentukan jejak historis dari seseorang pada saat hidup di masanya, saudara. Orang-orang Ba'alwi mengklaim kalau Ubaidillah itu diklaim oleh mereka adalah sebagai imam, tapi jejak historisnya tidak ada. Tidak ada kitab satupun ya yang mencatat atau menulis kalau Ubaidillah itu sebagai imam, saudara. Sedangkan mereka orang-orang Ba'alwi ya mengklaim kalau gelar Ubaidillah itu adalah al-imam, saudara. Nah, ini pun dari situ jejak historisnya tidak ada. Dan ternyata setelah ditelusuri lebih dalam lagi, tokoh yang bernama Ubaidillah itu yang mereka anggap sebagai leluhur dari Ba'alwi, yang nasabnya dicantolkan bahkan dicangkokkan kepada Imam Ahmad, saudara. Ternyata nama Ubaidillah itu orangnya fiktif.
fiktif dan tidak ada jejak historisnya, saudara. Hanya saya tidak mau membahas lagi tentang nasab karena apa? Bagi saya, nasab Ba'alwi sudah selesai. Terus apa yang harus saya bahas lagi, saudara? Tentang kurafat mereka, sudah saya bombardir kurafat mereka. Terkait doktrin mereka, sudah saya bombardir, saudara. Nah, berhubung kemarin, pada saat aksi 411, ya, ada komando dari imam besar FPI yang bernama Rizik Syihab yang orangnya kabur, alasannya umroh ke Arab Saudi, saudara. Padahal setelah tebar caci maki, tebar provokasi, ya, menyuruh orang lain, menyuruh umat Islam untuk ngasah golok, untuk ngasah parang, untuk ngasah bedok, saudara. Padahal dia hanya sekedar tebar provokasi, saudara. Setelah umat Islam memanas, dia hanya kabur ke Arab Saudi dan tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Bahkan kemarin pada saat aksi 411, saudara, dia hanya memberi instruksi, katanya apa? Isi instruksinya itu, suruh mengadili Bapak Jokowi, katanya, dan ganyang Fufu Fafa. Jadi seperti itu. Dan ternyata setelah ditelusuri, setelah diselidiki oleh beberapa orang ahli IT, saudara, Fufu Fafa itu ternyata bukan Mas Gibran, saudara, melainkan hanya seorang gamers, saudara, pemain game itu, ya, yang bernama Raka, saudara. Jadi ingat ini, ya. Jadi Fufu Fafa itu bukan Mas Gibran, tapi namanya Raka. Itu sesuai informasi dari siapa? Dari Bunda DJ anak jenderal, saudara, ya. Nah, kemarin, saudara, ada salah satu Ba'alwi, ya, bahasanya na'udzubillahi min dalik lah, ya, ngata-ngatain kotor kepada seorang perempuan, saudara, ya. Ya memang terus terang saja perempuan ini kalau kata saya salah. Perempuan ini, ya, saya katakan salah kenapa? Dia mengambil referensi dari artikel-artikel yang belum tentu jelas kebenarannya, saudara. Itu loh. Ya. Saya tidak tahu ini perempuan ini siapa, ya. Coba kita setelkan dulu, saudara, ya. Nanti kita tanggapi bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya. Kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia, coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia dapat kasus menyebarkan berita yang nggak benar gitu lewat si akun Fufafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian, ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran. Dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa? Orang Mas Gibran pinter kok. Kalau misalnya iri gitu kan, ya pinteran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo, ya, yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan, marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun. Pinter sih permainannya di sosmed, tapi kan tetap, ya, mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Kayak sekarang, Roy, kebohongan lu udah terungkap. Sedih banget. Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam memberantas korupsi, terus memberantas kejahatan-kejahatan, cepet banget loh. Hebat loh pemerintahan ini. Salut, seram. Nah, itu, saudara, ya. Ya sebenarnya gimana, ya?
tetaplah ya, saya menyalahkan kepada perempuan ini ya. Tapi ada salutnya juga. Walaupun beliau salah, tapi beliau berani menyuarakan kalau Fufu Fafa itu bukan Mas Gibran itu. Cuman arahnya salah ya. Kalau dia mengatakan akun Fufu Fafa bukan milik Mas Gibran, itu betul. Ya. Tapi pemilik akun Fufu Fafa bukan Roy Suryo, Saudara. Bukan. Ya. Pemilik akun Fufu Fafa bukan Mas Gibran, bukan juga Roy Suryo. Itu loh. Paham kalian? Tapi pemilik akun Fufu Fafa yang asli itu namanya Raka, Saudara. Tapi bukan Gibran Raka Buming Raka, Saudara. Ya. Pemilik akun Fufu Fafa yang asli itu hanya seorang gamer, Saudara. Ya. Hanya seorang pemain game, kalau kalian pengen tahu. Itu bukan Mas Gibran. Itu loh. Ya. Paham kan? Roy Suryo aja tidak berani memponis 100% kan? Hanya 99,9%. Jadi masih ada 0,01% kan? Nggak berani Roy Suryo memponis. Kalau 100% itu katanya akun Gibran, nggak akan berani. Karena akun Fufu Fafa memang bukan milik Mas Gibran, Saudara. Tapi milik dari seorang gamers yang bernama Raka, Saudara. Itu sudah dijelaskan oleh siapa? Oleh Bunda DJ Anak Jenderal, Saudara. Itu informasinya valid loh beliau ini. Beliau itu ahli IT loh. Ya. Bahkan beliau berani menantang Roy Suryo atau menantang orang yang bernama hacker itu untuk adu data, adu bukti, adu referensi terkait apa? Terkait kepemilikan akun Fufu Fafa, Saudara. Jadi seperti itu, Saudara. Ya. Bunda DJ Anak Jenderal itu menunggu itu. Beliau sudah membuat suatu tantangan untuk debat publik itu ya, terkait kepemilikan akun Fufu Fafa. Bahkan beliau menantang Roy Suryo, menantang yang katanya hacker itu, ya. Untuk apa? Untuk adu data, untuk adu bukti, untuk adu referensi, untuk adu sumber. Itu loh, terkait kepemilikan akun Fufu Fafa, Saudara. Ya. Jadi intinya seperti itu ya, untuk siapa Neng apa Mbak ini tadi ya. Jadi kayak gitu ya. Akun Fufu Fafa itu bukan milik Roy Suryo, bukan juga milik Mas Gibran. Ya. Awas ini. Jadi di antara Mas Gibran atau Roy Suryo itu bukan pemilik akun Fufu Fafa, Saudara. Lo kalian pengen tahu. Tapi ada salutnya, Saudara. Saya sama si Neng tadi ini ya, beliau berani mengakui kesalahannya ya. Beliau berani mengakui kesalahannya. Dan beliau berani membuat pernyataan permohonan maaf di depan publik, Saudara. Ya, salut saya. Itu nggak kayak orang-orang Bali. Orang-orang Bali sudah jelas-jelas bukan cucu Nabi, nggak mau membuat pernyataan permohonan maaf di depan publik. Mereka tetap ngaku kalau mereka itu cucu Nabi, padahal bohong. Saya masih bangga sama si Neng ini tadi ya. Nih, permintaan maaf dari si Neng ini ya, kita dengarkan bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Srineta ingin meminta maaf dengan setulus hati kepada semua pihak yang sudah melihat dan terpengaruh dengan konten saya. Khususnya saya juga ingin meminta maaf kepada Bapak Roy Suryo. Saya menyadari bahwa konten tersebut memang tidak baik untuk dipublikasikan dan saya menyesalinya. Pertama-tama, saya ingin mengklarifikasi kalau saya ini memang bukan buzzer dan tidak mendapatkan uang dari siapapun. Saya sama seperti konten kreator lainnya, saya sering membahas topik yang sedang trending di media sosial. Yang kedua, saya juga ingin minta maaf atas kesalahpahaman saya. Saya kira topik tersebut dapat dibicarakan secara terbuka tanpa bermaksud untuk memfitnah
atau merugikan orang lain. Tapi meski begitu, saya menyadari bahwa hal tersebut memang tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, saya mengakui bahwa saya mendapatkan informasi tersebut dari beberapa akun yang sedang trending di media sosial dan juga artikel online. Mungkin saya kurang teliti dalam melakukan riset, dan itu kesalahan saya. Saya akan jauh lebih hati-hati lagi dalam membuat konten di masa mendatang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang peduli dan mengingatkan saya. Dengan kejadian ini, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga untuk membuat konten yang menyuguhkan informasi yang bermanfaat serta informatif. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan dan kegaduhan yang terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salut ya dengan keberanian si Neng tadi ya, melakukan klarifikasi permohonan atau permintaan maaf ya. Saya salut ya. Kalau bisa untuk kedepannya nanti carilah sumber atau referensi yang valid ya. Jadi jangan sembarangan mengambil referensi. Kan tadi kan videonya sampai diedit-edit tuh sama orang-orang Bali. Itu orang Bali yang edit itu. Karena saya ngambil video tadi itu dari channelnya si Aldo, saudara. Sampai dikatain T lah, sampai dikatain B lah tadi. Iya kan? Lihat tuh. Iya kan? Dikatain T. Lihat lagi nih. Dikatain B. Sama siapa? Ya sama si Aldo itu yang nulis. Siapa lagi? Orang saya juga dapatnya dari channelnya si Aldo kok. Dan emang si Aldo kan emang mulutnya aduh ya, serampangan kalau kata saya. Jadi seperti itu saudara ya. Jadi saya jelaskan lagi ya. Akun Fufu Fafa itu bukan milik Roy Suryo, bukan juga milik Mas Gibran, saudara. Tapi milik seorang gamers yang bernama Raka, ya. Dan itu saya dapat informasinya atau sumbernya itu dari siapa? Dari Bunda DJ Anak Jenderal, saudara. Beliau siap untuk adu data, adu bukti, adu referensi dan adu sumber dengan siapapun orangnya, saudara. Yang menfitnah katanya akun Fufu Fafa itu milik Mas Gibran. Ya, beliau siap untuk membuktikan kalau itu bukan milik Mas Gibran, saudara. Dan di sini juga yang menariknya, saudara, ya. Ada video dari beliau juga. Saya mengambil dari channelnya beliau, saudara. Ternyata nomor Mas Gibran itu tidak terdaftar, saudara. Di mana? Di akun Kaskus, saudara. Nomor pribadi dari Mas Gibran itu tidak terdaftar, saudara, ternyata. Yang ujungnya 33 itu. Ya. Ini saya ya mengambil referensi ini dari channelnya Bunda DJ Anak Jenderal, saudara. Kalau kalian tidak percaya, mari kita simak bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya, saudara. Kita simak ya, ini dia. 0897502823. Ini kan yang mereka sebenarnya ini nomor ini mereka dapatkan dari yaitu dari orang PDIP ya, ketika mendaftarkan di wali kota. Jadi bukan mereka dapatkan dari ketika mereka membongkar si Kaskus ini, akun Kaskus ini ya. Saya bukan robot. Coba kalau kita pakai nomor ini, teman-teman baca sendiri ya. Email, nomor handphone tidak ditemukan. Artinya apa? Nomor ini bukan yang digunakan untuk membuka akun Kaskus yang menggunakan email Cilipari tadi. Oke ya, teman-teman ya. Iya kan? Lihat tuh, email, nomor handphone tidak ditemukan. Udahlah, ini udah mengerucut bahwa ini bukan akunnya Mas Gibran dengan email Cilipari ya. Mereka sudah jelas 100% gagal lagi mengadu domba. Nah,
Itu saudara ya. Nomor Mas Gibran saja saudara tidak terdaftar di akun Kaskus saudara. Itu nomor pribadi beliau tadi. Nggak terdaftar. Lah yang jadi pertanyaan sama kita, orang-orang seperti hacker itu, terus orang-orang seperti Roy Suryo, itu mendapatkan informasi dari mana? Itu loh. Wah, ini kan tanda tanya loh. Ini kan tanda tanya besar loh. Ya. Untuk orang-orang yang tidak paham terkait IT. Ini kan tanda tanya besar. Ini Bunda Dijanak Jenderal sudah membongkar loh. Nomor Mas Gibran tidak terdaftar di akun Kaskus, saudara. Jadi bagaimana beliau mau masuk di akun Fufu Fafa, saudara? Hah? Ya, betul apa salah? Kita orang yang awam terkait pemahaman IT, saudara. Pasti bertanya-tanya dong. Itu kan? Roy Suryo dan hacker itu mendapatkan informasi dari mana? Katanya nomor ini, nomor untuk masuk akun Fufu Fafa, itu informasi dari mana? Itu loh, dari mana informasinya ini? Coba. Nah ini harus jelas, harus bisa dijelaskan di depan publik saudara. Nggak bisa seenaknya sendiri ngobrol, apalagi mengatakan kalau itu katanya Mas Gibran. Terus nomornya diedit ya, terus emailnya diedit, terus katanya ada orang yang mengaku-ngaku sebagai hacker, katanya bisa menemukan kalau akun Fufu Fafa itu ternyata nomor yang dipakai dan email yang dipakai itu milik Mas Gibran. Lah ini tadi Bunda Dijanak Jenderal pas beliau masuk pakai nomornya Mas Gibran aja, nomor Mas Gibran tidak terdaftar di akun Kaskus. Terus kalau kayak gini, apakah kalian bisa menjelaskan? Baik Roy Suryo maupun orang yang mengaku dirinya sebagai hacker. Ya. Silakan orang yang bernama hacker itu untuk menjelaskan di publik. Atau Roy Suryo aja untuk menjelaskan di publik. Bisa nggak menjelaskan? Kalau kita tidak pernah menuduh. Kalau saya sama Bunda DJ ini tidak pernah menuduh ya kepada Roy Suryo ataupun kepada si hacker itu, tidak pernah menuduh kami. Karena saya dan Bunda DJ Anak Jenderal itu sudah sepakat kalau pemilik akun Fufu Fafa itu bukan Mas Gibran, bukan juga Roy Suryo, melainkan seorang gamers yang bernama Raka. Tapi bukan Gibran Raka Buming Raka, bukan, saudara. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ya, untuk warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus cerdas, kita harus teliti, kita harus pintar, saudara. Jangan mau kita dibodohi, ya. Walaupun kita tidak paham tentang IT, saudara, tapi setidaknya, nih saya katakan, kita mencari informasi yang sekiranya valid, saudara. Kalau mereka mengatakan tapi informasi Roy Suryo ini valid, informasi dari hacker ini valid, ya buktikan di depan publik kalau valid. Itu. Ini Bunda DJ Anak Jenderal siap untuk berdebat dengan Anda, itu loh. Jadi seperti itu saudara ya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.